Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, di vlog ini saya mau membahas tentang Innova putih ini yang akan saya jual ya, punya adik saya itu. Di Innova ini saya ngerasa sih mungkin dari mesin cukup oke. Cuma kan kemarin saya ingin membuat sebuah video yang isinya tentang gimana caranya mobil itu nggak cuma layak jalan atau siap gas gitu. Kayak siap gas ya cuma digas doang ya. ya ya mau mobil angkot aja digas doang jalan gitu. Cuma kan kita pengennya yang dipakai juga nggak cuma jalan doang tapi nyaman dan juga siap, istilahnya nyaman dan juga awet gitu. Jadi selain habis beli mobil second, lalu di beberapa melakukan perbaikan supaya awet dan nyaman lah. Lalu intinya gini, jadi kita kan beli mobil aja udah bersyukur ya. Jadi maksudnya beli mobil, misal nih kalian punya uang 150 sampai 200 juta lah, kalian sudah bisa beli Innova, ya saya rasa ya kita udah bersyukur lah. Udah masih diberi kesempatan, diberi harta berlebih untuk menikmati sebuah Innova atau mungkin mobil second. Nggak harus Innova sih, mobil second lainnya atau mungkin mobil baru. Bahkan kalau kalian punya rezeki yang lebih lagi, bisa beli mobil baru, ya bersyukur aja gitu. Maksudnya nggak semua orang kan bisa beli mobil ya, punya kemampuan untuk membeli mobil even second gitu. Even second yang di bawah 100 juta pun banyak yang mungkin masih belum mampu juga gitu. Jadi kalau udah beli Innova atau mungkin sudah beli mobil baru bahkan gitu, maksudnya kalian tuh wajib bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah diberi harta berlebih. Oke, ini saya sedikit analisa di Innova saya ya. Innova adik saya yang putih yang mau dijual. Jadi yang perlu kalian cek pertama mungkin adalah ya sebenarnya bukan pertama tapi bisa di akhir juga, tapi salah satu yang wajib dicek adalah bagian mesin ya. Jadi mesin kebetulan di Innova ini dia sudah ada buku servis, dan buku servisnya ini itu sudah lengkap ya. Jadi dia selama 100.000 kemarin itu memang dia servisnya di Toyota sih, Jakarta kebetulan, bukan Nasmoko ya. Ini kita lihat nih, jadi bisa dilihat di sini ya bahwa ini dia sudah servis sampai 100.000. Tadi saya sempat cek sekilas sih udah sampai 100.000 kilometer. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Ini data di buku servisnya, panduannya. Nah, ini nih. Jadi waktu 1.000 km dia servis, 20.000 km dia servis, 40.000 km servis, 50.000, 60.000 servis, lalu 70.000 servis, 80.000 servis. Nah, ini semua saya lihat kayaknya dia cukup rutin ya, ganti oli, terus ngikutin sesuai standar dealer atau 2000 Jakarta. Nah, yang menarik tuh dari servis ini sampai 100.000 saya tuh nggak menemukan ganti oli matic ya. Jadi saya nggak tahu kenapa di sini nggak ada. Ini tuh yang penggantian di sini, yang pengecekan dan penggantian di sini, dan di sini ini untuk sasis dan bodi. Mungkin sasis dan bodi masih oke lah. Cuma untuk penggantian oli matic tuh nggak ada. Sampai ini dia ada servis di 110.000 sampai 140.000 lah. Kemungkinan dari 110.000 sampai 140.000 ini dia ganti oli di tempat lain. Mungkin karena istilahnya kan sudah nggak ada di buku servis juga ya. Jadi mungkin dia sempat ganti oli di tempat lain, dan sini juga sempat ganti oli di, istilahnya dari 110.000 ini dia sempat melakukan servis dan ganti oli di Toyota Astra International. Dan 2019 ini juga sempat ganti oli lah. Kebetulan ini olinya itu saya sudah sempat cek ini ya. Jadi olinya itu sebenarnya dia masih dalam
masih belum waktunya ganti oli, karena ini kan dia ganti 137 ribuan, terus dia ganti ke 147 ribu. Nah lalu yang posisi sekarang itu kilometernya 144 ribu, bisa lihat ya. Jadi ini sebenarnya kayaknya nggak perlu ganti oli ya, tapi yang isu saya di sini adalah apakah di waktu servis di Toyota itu ada purging dan intake cleaning, dan itu saya kayaknya nggak terlalu lihat di sini ya. Nih maksudnya kayak waktu servis ini ya 110 dan 140 pun nggak dicantumkan dia melakukan purging dan intake cleaning gitu. Jadi kalau menurut saya sih dan pengalaman, sebenarnya intake cleaning tuh nggak sering-sering banget, tapi purging itu harusnya 20.000 sekali. Nah lalu ini yang belum dilakukan di servis ini adalah ganti oli matic dan melakukan purging dan intake cleaning. Kayaknya tuh saya lihat di sini nggak ada ya, tuh nggak ada purging dan intake cleaning, atau mungkin sebenarnya dilakukan tapi nggak dicatat di sini, saya juga nggak tahu. Tapi di sini tuh setahu saya lihat nggak ada ya. Jadi hari ini sih mungkin saya mau bawa ke EDSA atau store untuk melakukan penggantian apa yang perlu diganti. Tapi kemungkinan oli mesin belum tahu, mungkin kayaknya enggak sih. Oke gitu. Nah ini apa? Tadi tak cek di itu mas, tak cek di buku servis. Nah tak cek di buku servis tuh, kan ini aku baru dapat itu masih ini ganti ini. Jadi dia ganti olinya pas 30 tuh, pas 37 ribu. Jadi masih masih ini, jadi pikir ngecekin oli matic, tapi kondisi ini kurang sip, diganti sekalian. Soalnya di buku servis tidak ada tulisannya ganti oli matic sama purging intake cleaning ya mas. Mas lihat mas, oli matic keruh ya. Seharusnya kan warnanya merah kan, merah bening. Ini agak merah kejambunan. Ya wis dikuras sekalian. Ya, harusnya merah pink gitu ya. Iya betul. Ya wis diganti, nanti dikuras pakai itu aisin ya. Kempatannya itu sih. Yang ini itu kontak. Nah jadi ternyata yang aisin itu barangnya lagi kosong, terus kemungkinan ya jadi kosongnya katanya gara-gara importnya tuh kayak lagi bermasalah gitu loh. Jadi importnya belum sampai dan ada kendala, jadi barangnya belum masuk, dan ini cari alternatif lain katanya Preston. Nah ini Preston sih saya belum pernah nyoba, tapi bolehlah sekali-sekali nyoba ya, biar dapat ilmu, dapat pengalaman ya. Lagi proses purging ya. Ini cairan purgingnya ya mas ya? Iya. Jadi purging itu sebenarnya diapain mas? Ya itu bersihkan saluran common rail. Oh, jadi masuk ke bypass tadi bawah ya? Iya betul. Bypassnya tuh ini ya? Berarti yang ini. Ini dari common rail, ini selang bypass kembali. Oh gitu, jadi ini kembali ke tangki ya? Iya betul. Oke, sisaan dari pembakaran yang nggak kebakar masuk ke tangki lagi. Iya betul. Berarti ini dari sini nih dari tangki ya? Iya betul. Dari ini tangki. dari saluran keluar ke filter solar. Oh ini ke filter berarti ini ke filter solar. Iya masuk. Jadi, masuk ke common rail. Gitu. Jadi dari filter solar langsung ditembak pakai cairan purging ini masuk ke common rail sininan ini ya? Ya ini selang bypassnya ini seharusnya kan masuk ke tangki. Nah ini di bypass kembali ke common rail lagi. Oh gitu. Ya, hanya bypass saja. Oke. Ditaruh di atas ini ya mas ya? Ini kenapa tidak di bawah ya? Soalnya kan kalau di bawah kan nanti kan apa, cairannya dia tidak bisa tidak bisa sirkulasi gitu. Oh jadi biar ngalir ke bawah ya? Iya betul. Oke. Biasa prosesnya berapa lama mas? Ya, kurang lebih 10-15 menitan lah. 10-15 menit. Ini cairannya pakai apa mas? Apromek.
diesel sistem cleaner. Oh ini ya. Iya. Biasa pakai ini ya. Iya betul. Mekanismenya gini ya Mas ya. Iya. Ini turun ke mesin, Iya. ada sisa sisa solar atau sisa cairan dimasukin lagi sampai dibakar bersih ya. Iya. Ini berapa liter ini Mas biasanya? Kurang lebih 250 ml. Jadi 250 ml itu Iya. buat sekali purging harus habis ya? Iya betul. Oke. Jadi cairan ini Kemarin tidak sekalian. kemarin udah diganti ya? Nah kemarin urgent soalnya Mas, jadi pas Nyala. dari aku ngambil dari Jakarta dia langsung udah nyala, jadi tak ganti sih di Jakarta. Jadi ini biar bersihin ini ya, injektor ya? Iya. Oke. Nah ini sampai habis ya Mas? Iya betul Pak. Sampai habis. Sampai sisanya masuk ke tangki. Wah, lumayan buat aditif ya. Iya betul. Nah ini untuk cairan intake cleaningnya ya, untuk membersihkan intake cleaning ini pengaruh banget sih pengalaman saya buat Innova ya, karena Innova kan EGR-nya biasa nggak ditutup, jadi suka ya gitulah intake kotor. Anggo helm gua apa Mas? Biar nggak mupra tau. Anggo helm ya. Ini tahap intake cleaning. Nah, ini obatnya kebakar, bisa dilihat ada asap putih. Ini ngebakar obatnya ya. Oh, obatnya dibakar ya Bang. Obat intake cleaningnya tadi ya. Jadinya pakai oli Preston ini ya. Ini Preston modifikasi sintetik ya, kok ngeblur ya. Ini sintetik ya bro ya? Sintetik. Oh sintetik. Oke, pakai Preston. Itu 2 tabung itu apa ya Mas? Buat mandiri. Oh, oh jadi ini ya oli maticnya nanti seberapa gitu ya? Soalnya kan harusnya kan ada ukurannya. Cuma ukurannya kan posisi ditutup ini kan tidak cetor. Kan agak ada ukurannya. Jadi itu ini nanti buat buang, ini buat masuk. Oke. Nah ini tekanan apa bro? Buat oli masuk, buat oli keluar. Terus bacanya harus indikatornya harus gimana? Cara pakai sih jalan, yang penting buang sama masuk nanti tidak terlalu banyak beda. Oh, nah terus ini? Ini nanti oli lama masuk sini, oli baru kelihatan di sini. Terus dibuat apa? Dibikin 2 gini? Buat lihat aja nanti perbandingan. Nanti oli baru sama oli lama sama oli baru. Jadi kelihatan kebersihan sama kotorannya. Oke. Ini sudah disambung-sambung semua selangnya. Di bawah sini ya. Bentar. Salah lihat ya sambungan. Oke. Starter dulu. Ini bisa kelihatan ya. Wis reget banget ya Mas iki ya. Iya. Ini yang oli bekas, ini oli baru, jauh banget. Ini berarti mungkin dari baru belum diganti nih. Di buku servis soalnya juga nggak ada penggantian oli matic sih. Mantap. Kira-kira habisnya berapa liter ya bro?
kurang lebih bisa 10 sampai 12 liter kalau kondisi kayak gini. Karena Kenapa ini ya? kotor banget. Kenapa habis banyak ya? Oh ya karena kan tetap ada oli yang kan sirkulasi kan, ada oli yang tetap yang buangan pasti. Oh, sama yang Innova hitam lebih parah mana? Parah ini sih. Parah ini. Parah ini. Kok kerasa lebih lemot Innova hitam ya? ini masih enak sih, kemarin lumayan sih, cuma memang belum di buku servis, belum Kemarin ganti oli. yang Innova hitam kan turun starter kan, Transgo kan. Heeh. Enggak ya? Enggak. ya? Enggak. Kemarin apa-apa. kelas gini ya? Oke. Oke. Parah ya. Kemarin turun gini, anu juga gini ada. Tadi gini ya. Nggak sekotor ini tapi ya. Parah, kotor banget. Ini sebenarnya jadi nguras ya, Bro ya. Keras. Oli lama kebuang, oli baru dimasukin. Itu barengan ya berarti. Barengan. Oh, lah kalau nggak nguras habis berapa itu? Ya nguras itu paling sekitar 4 liter, nggak nyampe sih kalau dibuka dari bawah. Cuma ya itu bakal kecampur sama oli lama, tetap nggak bisa bersih. Berarti ini tuh kayak disundul gitu ya. Jadi oli baru dimasukin buat nyunduli oli Ya, lama. oli lama kan buang juga. Oh, Dia sirkulasi. sirkulasi terus. Oke. Berarti ini harusnya makin lama oli yang keruh ini makin bening. Ya, nanti akan cuma nggak akan bisa Logikanya sama. ya. Oke. Ya, cuma kalau 12 liter cukup nggak kira-kira oli Ya, ini cukup stok ya? sih. Cukup ya? Soalnya kan tadi baru datang olinya, nggak tahu nek takut kurang aja. Tenang kok. Di kata si bos ini suara mesinnya kan masuk. Jadi ternyata setelah dicek, nah ini karet ini ya, ini tuh udah getas, udah dol. Jadi saya mau sobek, ya namanya karet ya, menurut saya ya ada umurnya kali ya. Jadi ini nanti mau diganti sekalian. Ini udah habis berapa liter ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kayaknya kurang karena kotor banget. Jadi paling tetap ditambahin oli lagi sih. Kemungkinan kata si Edo sih 12 liter ya. Bener ya? 10 ya? 10 sampai 12. Jadi udah hampir 10 liter tapi kotor terus ya. Parah ini yang punya nggak pernah ganti oli matic sebelumnya. Cuma dicek di dipstick udah lumayan ya Mas. Lumayan apa Mas? Lumayan bersih. Lumayan bersih. Warnanya sudah mulai kelihatan Nih, merah bening gitu. merah bening ya. Iya. Pakai tisu sih ini. Tak ambil tisu. Hah, enggak bawa. Enggak bawa, Ding. Enggak bawa. Jadi buat teman-teman ya, kalau misal nguras transmisi itu sebenarnya tujuannya bukan nguras transmisi, tapi untuk membuat di transmisi itu menjadi bersih. Jadi belum tentu kayak saya kemarin ganti Innova 8 liter, bener ya 8 literan ya. Itu sudah bersih belum tentu. Belum tentu. Mungkin yang Innova tempat saya itu sebelumnya udah pernah ganti oli matic. Tapi yang mungkin Innova yang ini yang owner sebelumnya benar-benar nggak pernah ganti oli matic. Jadi tujuannya jangan salah ya, jangan cuma harus 8 liter. Tapi tujuannya itu bersih. Bener ya. Kalau aku nangkep dari katamu tadi lebih ke arah tujuannya biar bersih ya. Soalnya Bukan nguras ya. kapasitas sih sebenarnya kan 8 literan udah cukup ya. Cuma memang kadang ya namanya oli lama kena kecampur sama oli baru, namanya sirkulasi pasti ada yang kebuang kan. Nggak bisa. Betul. Iya. Untuk buat dia jadi sampai bening lagi ya otomatis harus keluar ekstra. Iya, oli. iya. Jadi intinya jangan salah ya, tujuannya bukan nguras, tapi tujuannya adalah untuk membersihkan, bener ya, membersihkan di bak Ya, transmisi itu ya. Ngurasnya sebenarnya kan tujuannya supaya oli itu bisa keganti semua kan. Ya itu kadang kalau memang masih oli yang lama sudah terlalu kotor pasti nggak bisa lah intinya. Harus lebih butuh lebih banyak kan Pasti itu. banyak. Intinya sih seperti itu secara Oke. garis besarnya. Oke. Nih, lagi nih, biar penuh gitu. Ya, biar dipstiknya maksimal ini. Biar apa? Dipstiknya maksimal. Oh.
terus diukur lagi gitu ya. Iya. Jadi habis dikuras tuh belum tentu penuh ya Mas ya? Kalau toh, istilahnya kita nyesuaikan toh, nyesuaikan sirkulasi jadi Oh, oke. Nah ini kan di sini kan ada ukurannya nih, maksimal sama minimal. Tapi di minimal ya? Di minimal betul. Oh, berarti masih kurang gitu Iya ya? betul. Itu ada 4 titik itu apa Mas? Itu untuk posisi dingin sama panas. Nanti Oh, kalau gitu. kalau kondisi musim panas dia Naik ya? betul. Muai ya? Iya. Oke. Oke, jadi habisnya segini ya. Kuras Olimatic bisa 11 liter. Totalnya 800 1 liternya 75.000. Total habis 11 liter jadi 825 plus ongkos ini 100 ongkosnya ya, ongkos plus ya. Jadi total 925. Oke. Nah, ini wajib sih menurut saya oli Matic biar Matic awet. Karena kalau Matic sampai jebol, turun Matic kena berapa, Bro? wah banyak lah pasti. 5 juta. Kalau sama repair kit sama ganti semua pasti banyak lah. Jangan dipikirin. Iya. Jadi mending ganti oli aja rutin. Kuncinya Matic sih menurut saya diganti oli. Flashing oli bukan ganti oli ya. Jadi flashing secara rutin mungkin Banyak ya. yang bisa mulai trouble kayak mulai slip, mulai apa itu bisa dari ganti oli Matic kadang bisa sembuh. Oh Nggak gitu. semua, cuma ya ada kan itu solusi paling murah ya sebenarnya ya. Kalau paling murah sebelum kita bongkar itu ya adalah ganti oli Maticnya, itu yang paling murah, paling simple dulu kan. Oke. Ya memang penting sih oli Matic ini sudah kita ganti. Nanti notanya saya taruh di dalam buku servis. Jadi kalau kalian mau ngebeli Innova ini ya ini ada buktinya ya. Ganti di S Auto Store. Jadi habis ini kita langsung cobain gimana rasanya Innova ini dengan oli Matic yang baru. Oke, makasih Bro. Yuk.